Ya. Tapi saya yakin saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya ada dan berdiri di tengah saudara dan saya, itu karena Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, karena saya percaya kalau Tuhan itu nggak nyata, mungkin saya sudah tidak bertemu dengan saudara sekalian. Hari ini dalam khotbah saya nanti mungkin saya selingi kesaksian demi kesaksian apa yang saya alami, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan khotbah hari ini diberi tema berkat Paskah, karena kita masih di dalam bulan-bulan Paskah. Karena bulan Paskah ini sebenarnya bagi orang percaya ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita bersama. Ya, sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu sangat penting kita memahami tentang Paskah dengan utuh. Kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada banyak orang Kristen, mereka memahami tentang Paskah sebatas Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu memang tidak salah, saudaraku. Tapi itu baru sebagian kebenaran tentang Paskah itu sendiri. Karena itu hari ini dalam pertemuan yang mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, saya rasakan sungguh luar biasa dan saya merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Saya berharap kita tetap menjaga hati dan tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita, saudaraku. Pertama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Ya, ini tentang berkat Paskah yang pertama, saudaraku, selain pengampunan dosa. Kita akan baca bersama-sama. Bisa ditampilkan ayatnya di sini? 1 Petrus, oh nggak bisa. Kalau begitu kita harus baca Alkitab kita masing-masing. Kita baca bersama. Sudah ketemu semua? Amin. Ya, kita baca bersama-sama ayatnya yang ketiga dan keempat. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Berkat Paskah hari ini, saudaraku, selain pengampunan dosa, pertama, saudaraku, saya lanjutkan. Kalau pengampunan dosa mungkin pahami yang pertama yang sudah sering kita dengar. Saya tidak membicarakan itu, saudaraku. Tapi yang kedua, di mana lewat Paskah saudara dan saya saat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Di dalam terjemahan Indonesia sederhana maupun di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kita menjadi ciptaan baru. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan, kita dilahirkan kembali. Dan memang Alkitab juga berkata dilahirkan kembali untuk menjadi anak Allah. Ayatnya itu bukannya 1, 2, saudaraku,
bahwasanya kelahiran kembali ini sangat penting. Kenapa? Karena saat kita dilahirkan kembali, itu sebenarnya adalah awal perjalanan kehidupan kita hidup sebagai keluarga Allah. Yes. Sekarang sudah tidak putus-putus. Kalau 2 bulan yang lalu saudaraku masih putus-putus. Tapi saya yakin saudaraku yang dikasih Tuhan, dokternya juga heran. Terlalu cepat Pak, apa ada? Tapi yang lain ada dokter lagi mengatakan, khotbah saja Pak, nanti lama-kelamaan dengan rahmat Tuhan kamu, Bapak akan ditambah. Haleluya. Karena semua ayat hilang, saudaraku, waktu itu. Semua ayat hilang. Ya, sampai membuat apa itu renungan pagi, nggak tahu ayatnya dari mana, karena memang hilang semua. Tapi puji Tuhan, sudah dikembalikan Tuhan lagi. Amin. Iya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pentingnya saudara dan saya dilahirkan kembali. Bahwasanya kehidupan saudara dan saya ini tanpa kelahiran kembali itu kita tidak mungkin hidup layak di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita seorang beragama, kita rajin ibadah, tapi kalau tidak dilahirkan kembali, kita nggak mungkin saudaraku masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati hadirat Tuhan. Jadi kelahiran kembali ini penting. Menjadi ciptaan baru ini sangat penting. Yes. Karena semenjak kita itu menjadi ciptaan baru, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dan kabar baik saya sampaikan. Kita tadi kan kita menerima di dalam ayat yang ketiga bagian akhir ini kepada Kristus orang sebagai orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku, sebenarnya kita di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, kita sudah gak punya masa lalu. Haleluya. Amin. Amin. Kok gak punya masa lalu Pak? Saya itu punya masa lalu. Kita memang sebenarnya sebelumnya kita itu punya masa lalu, tapi sesudah di dalam Yesus oleh firman dan kuasa Roh Kudus dengan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, kita dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali, kita bukan lagi saudaraku yang dikasih Tuhan keturunan Adam dan Hawa, tapi kita menjadi keturunan Kristus. Yes. Dilahirkan oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Jadi kita bukan lagi se-DNA dengan Adam, tapi kita se-DNA dengan Kristus. Amin. Ini harus kita percaya dulu. Kenapa saudaraku yang dikasih orang-orang Kristen sudah tahu mereka itu anak-anak Allah, tapi saudaraku mereka masih hidup di dalam kekhawatiran. Mereka juga tidak merasakan Tuhan itu nyata, tidak merasakan berkat-berkat Tuhan itu sangat nyata. Ini kenapa? Karena kalau kita ini sudah menjadi anak Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kan dalam Injil Matius dikatakan pasal 6, kita nggak perlu khawatir tentang apapun, sampai dikatakan burung di udara saja dipelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Sampai Tuhan juga berkata, semua itu diperjuangkan, diusahakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Bapakmu yang di surga tahu kita itu memerlukan semua itu. Tapi mengapa saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang tidak bisa kita nikmati daripada Tuhan. Sampai kadang-kadang kita berpikir, aku ini apakah masih berdosa, atau aku ini berkenan atau enggak, Tuhan itu nyata atau enggak.
sebenarnya Tuhan itu nyata. Haleluya. Hanya sesuai nyanyian tadi kan, kita nggak punya iman. Kita baru tahu kita anak Allah, tapi belum menjadi dasar keyakinan. Nah, kita itu sudah jadi anak Allah. Ya. Kan kalau kita baca dikatakan Roma 8 ayatnya yang 14 sampai 17 itu, kita sudah diberi anak Roh Kudus, dan dikatakan dipimpin Roh Kudus itu kita adalah anak-anak Allah, dan Roh Kudus yang diberikan dikatakan akan bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Roh Kudus saja sudah bersaksi kita itu anak Allah, dan dikatakan kalau kita anak, kita itu ahli waris. Yes. Kita menerima apa yang diterima oleh Kristus, kita menerima apa yang dijanjikan oleh Yes. Tuhan, Yes. melewat Yesus Kristus Tuhan. Tapi mengapa itu tidak bisa dirasakan? Karena saudaraku, kita belum punya iman untuk mendapatkan semuanya itu. Karena sebenarnya janji Tuhan, berkat Tuhan itu diberikan di dalam alam roh. Yes. Dan lewat pekerjaan roh lah, lewat iman dan pekerjaan roh, itu kita harus menyatakan, harus mengambil, supaya yang di dalam roh itu menjadi nyata. Yang di dalam roh itu menjadi nyata. Bisa Bapak? Bisa. Memang harusnya saudaraku, Allah itu roh, dan yang diberikan Tuhan itu lewat roh. Ya. Dan kita juga saudaraku akan bisa semuanya nyata itu lewat pekerjaan roh yang di dalam diri kita. Kenapa belum bisa punya iman sampai sejauh itu? Karena kita baru tahu. Kita baru tahu, tapi belum menjadi dasar keyakinan. Contohnya begini, orang kan tahu kalau olahraga itu baik, betul? Ya. Olahraga itu sehat. Semuanya tahu. Semuanya tahu olahraga itu sehat, baik. Tahu. Siapa yang rutin olahraga? Angkat tangan. Saya, Pak. Oh ya, hanya 1-2 orang toh. Semuanya tahu. Nah, olahraga itu sehat. Tapi nggak ada yang melakukannya. Saya terusan dikutbah dokter, saudara. Dokter Prabu dia bilang, Pak Petrus kalau ingin sehat sampai tua, buatlah otot-otot kaki Pak Petrus menjadi kuat. Nah, kan penasaran, gimana bisa membuat otot-otot kaki itu menjadi kuat? Makan apa dokter? Dia langsung tanya, Pak Petrus olahraganya apa? Jalan kaki. Jalan kaki itu baik, Pak. Tapi lebih bagus naik sepeda ontel. Iya. Lebih bagus lagi, Pak, renang. Wah, saya dengar itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, betul. Karena saya sudah tahu, nah itu ya membuat sehat, membuat kuat, otot-otot kaki saya kuat. Karakternya orang stroke itu gimana jalannya? Timi-timi, saudara. Timi-timi. Walaupun di sini tuh ingin cepat, kan tahu sendiri, saya kenal istri saya, jalannya kan cepat. Saya nggak bisa ngikuti, saya tinggal terus. Dan saya juga sudah olahraga jalan kaki, tapi masih tetap timi-timi, saudara. Kan dokternya bilang katanya yang lebih bagus adalah naik sepeda ontel. Langsung saya telepon anak saya, Pitku itu tolong dibawa ke sini, dikompor dan biar siap untuk dipakai. Paginya saudara yang dikasih Tuhan, saya langsung persiapan naik sepeda ontel. Untung saudaraku, saya itu namanya Petrus. Yes. Duh, kenapa untung? Petrus itu saudaraku memang lain dengan murid-muridnya yang lain. Waktu Tuhan Yesus berkata, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air kan, mereka ketakutan dan Tuhan berkata, inilah aku. Lalu Tuhan Petrus berkata, kalau engkau adalah Tuhan, perintahkan aku ke situ jalan. Lalu Tuhan berkata,
datanglah kemari. Semuanya dengar satu perahu itu datanglah kemari, dengar. Ya. Saya yakin dengar, saudara. Ya. Tapi yang turun siapa? Petrus, Pak. Petrus. Saya punya pengalaman bersama Tuhan siapa? Petrus. Karena memang saudaraku, nalarnya, logikanya, orang masuk air pasti tenggelam. Tapi Petrus punya pengalaman berjalan di atas air. Walaupun sempat bimbang, tapi toh dia tidak binasa. Tuhan tolong. Tuhan menghargai iman seseorang. Yes. Saya baru tahu saudaraku, namanya iman dan perbuatan. Kalau kita kadang-kadang belum mengalami kan, apa sih maksudnya iman dengan perbuatan? Susah dipahami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ini iman itu Pak baru sejak kenal penyakit itu yang nyerang diriku ini saudara. Saya nggak langsung ke rumah sakit karena saya nggak ngerti saya itu sakit yang berbahaya. Saya pikir itu saya masuk amin saudara. Tapi saya sudah mulai ngomongnya bermasalah. Saya ya hanya ingat saya itu kata-kata oleh sebab bilurnya saya sembuh. Yes. Hari-hari itu oleh sebab bilurnya saya sembuh. Amin. Itu hari Minggu, terus Senin oleh sebab bilurnya saya sembuh. Sesuai nyanyian tadi, walaupun Gunung ya, itu tak berpindah. gunung itu gak berpindah, tapi aku tetap percaya. Aku gak pernah ngeluh, aku gak pernah berkata apa-apa kepada siapapun, dan kepada anak saya juga nggak ngomongin gimana aku ini kok kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, nggak mikir itu. Saya hanya mikir oleh sebab bilurnya saya sembuh. Yes. Dan sangat ngeri lagi saudaraku, itu awal dari Minggu siang bar ya, khotbah belum sampai selesai itu serangannya sebenarnya, dan katanya yang kena serangan stroke itu harus cepat toh dibawa ke rumah sakit. Ya. Kalau nggak cepet itu ya terlambat itu kan susah katanya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari Selasa saya coba, kok badan saya kurang sempurna. Hari Senin, pertama Senin itu saudaraku, saya masih mimpin rapat Bama. Ketua Bama kan sudah rencana ngadakan rapat, kan rapat itu. Rapat saudaraku, tapi teman-teman saya berkata, Pak Petrus ada apa ini? Dijak ngomong orang konek, sudah kan sudah loh. Saya jadi bersyukur juga, saya masih bisa sampai rumah. Saya nyetir sendiri ya. Nah, saya nyetir sendiri. Sorenya saya ngajak sama istri saya Senin itu. Coba aku antarkan pijet. Kok badanku kurang sempurna, pijet deh. Di jalan tuh istri saya sudah berkata, yang berjalan ke kanan terus. Berarti kan keseimbangan saya karena memang tangan saya dari sikil kaki. Saya kan ke kanan, dia terus sebentar lagi aja saya kan kanan. Istri saya ngeri kali itu, saya nyopir itu. Tapi akhirnya sampai di tukang pijet. Tukang pijet berkata, oh Pak, tangan kanan, kaki kanan kena ini. Kenapa? Ini kelihatannya Bapak ada masalah ini. Dia nggak berani pijet kepala, nggak berani pijet leher, nggak berani. Sudah pijet saya pulang, nggak ada perubahan apa. Selasa malam Rabu saya bilang, kok katanya ada masalah ini, coba dibawa ke tusuk jarum. Ya, kan bisa tempat orang stroke kan tusuk jarum ini, ditusuk jarum dibawa obat. Ya, kebetulan juga istri saya itu kurang paham tentang obat. Obat yang jatahnya pagi waktu di rumah itu dikasihkan saya malam. Semalam saya nggak tidur, sebenarnya tidur. Saya sudah deklarasi juga oleh sebab bilurnya saya sembuh. Saya nggak mikir apa-apa, saya hanya berkata oleh sebab bilurnya saya sudah sembuh. Saya berbahasa roh,
Capek, saya siram-siram kembang. Istri saya kalau ngomong gini, ini malam dan ini musim hujan. Kembang disirami. Tak pikir kurang kerjaan dari mana. Berdoa lagi, bahasa roh, jalan kaki, deklarasi firman, keluar rumah, ke dalam rumah. Itu sampai pagi nggak bisa tidur. Jantung itu sudah ngap-ngap itu. Jantung saya kena itu, mungkin gara-gara obat itu sudah minum obat. Pagi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sudah gak bisa ngomong oleh sebab bilurnya saya sudah sembuh, gak bisa ngomong. Saya hanya nangis. Keponakan sudah nyampe di rumah, rupanya sudah ada yang ngabarin saya itu sakit itu. Dan hari itu pagi itu juga, Rabu pagi itu, sekretaris saya Bamah itu ke tempat saya, nemeni saya, istri saya pergi ada acara. Saudara yang dikasih, dia sedang online, karena dia sedang online, oh ya saya sudah apa-apa, ya saya bisa ngomongnya ya hal yang tertentu saja kayak. Kadang-kadang masih ingat bilurnya, ya bilurnya itu saja. Lalu siang dia ke tempatnya Pak Lukas, dia berkata, Pak Petrus itu bawaan ke rumah sakit itu kemana itu? Ngobrol. Aku udah diajak ngomong, dia ngomongnya hanya firman. Nah kan dia ke tempat saya, orang butuh firman itu, butuh yang harus dibicarakan ke depan. Saya bicara firman. Setelah itu dia pulang, saudara yang dikasih Tuhan. Keponakan saya datang, saya bisa nangis. Saya nggak bisa bicara yang lain. Istri saya ada, anehnya saudara yang dikasih Tuhan. Istri saya kurang tahu itu. Mungkin ada masalah apa itu. Orang sakit, nangis. Dipoto saudara. Tapi itu ternyata memang ada masa Tuhan. Anak saya itu kan kerja di farmasi. Dia itu baru bersama-sama dengan dokter yang nangani saya itu. Dia dengan dokter dan istri saya di apa itu? Foto, saya dipoto, sekarang nangis itu dikirimkan ke anak saya. Ini bapakmu gimana nih? Ini nangis aja ini. Lalu anak saya, bapak kok gini? Dikasih tunjuk sama dokter. Dok, bapak gini gimana ini? Kok tautannya nangis saja? Dokternya langsung ngomong, sekarang kamu harus pulang. Dibawa ke sini. Nanti saya obati 3 hari bapakmu sembuh. Aku baru ini dokter punya iman itu 3 hari mengobati saya bisa sembuh. Dan akhirnya saya di bagian saya persiapan harus ke rumah sakit sekarang. Saya dibawa ke rumah sakit. Berarti yang dikasih Tuhan, itulah ceritanya. Dan dicek dan sebagainya. Saya di rumah sakit cek anak saya, coba Pak buat tulisan kucing, saya dikasih pulpen bisa pegang pulpen, tapi menurut A itu aja nggak, K saja nggak ngerti, K itu gimana? Udah pikir-pikir, wah ini pendeta padahal sudah mengucapkan oleh sebab hidupnya saya sudah sembuh, tapi kenyataannya saudaraku itu sempat. Dan hebatnya juga, saya itu kan nggak pernah ngurus BPJS karena saya nggak punya iman sakit. Akan sakit itu saya nggak punya iman. Nah, saya itu akan sakit. Karena itu saya nggak punya BPJS, saya nggak pernah daftar itu. Tapi waktu KTP saya dicek di rumah sakit, saudara, saya ada BPJS KIS, saudara. Anak saya itu mau puji Tuhan. Itu kan kelas 3 ini. Anak saya mikir lagi, wah, bapak main kelas 3 ini harus istirahat, apa bisa istirahat? Tahu-tahu saudaraku yang dikasih Tuhan, dicek kamarnya, wah ini pasti 3 habis, penuh. Dan dokternya bilang, Pak Petrus harus dititipkan di kelas 2. Amin. Jadi saya nggak naik kelas 2 tapi dititipkan. Itu memang hebatnya anak Tuhan itu beda, saudara. Kalau naik kelas kan bayar, nah dititipkan orang bayar, ya.
Saya jadi oh iya, saya baru tahu rupanya ada penitipan, tapi itu bukan dari anak saya, bukan dari keluarga, dari dokter sendiri. Pak Petrus karena kamarnya sudah penuh, kelas 3 dititipkan di kelas 2. Saya bilang puji Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari situlah akhirnya Kamis pagi saya sudah bisa mengenali huruf. Karena itu kan malam Kamis saya juga pernah itu mengenali huruf, tapi belum bisa baca. Nah, langsung hari Jumat saya sudah bisa baca WA. Ada pendeta dari Serpong sana telepon saya, namun nggak berani telepon saya, telepon istri saya tadi. Ini ada nama Gideon nih. Wah, orang Serpong nih, tak telepon. Ya, ini Pak Petrus ya? Iya. Aku dulu Pak Petrus ini, tak doakan Pak? Ya, makasih didoakan. Didoakan, dan saya yakin saudara yang dikasih saya didoakan, saya merasakan ada aliran kuasa Roh Kudus. Hari Sabtu saudara yang dikasih Tuhan, dikontrol dokternya berkata, Pak Petrus hari ini boleh pulang. Dahsyat, dahsyat. Jadi kan betul 3 hari. Nah, dokter saja berani berkata dengan iman, Pak Petrus tak obati 3 hari pulang. Dan nyatanya sampai sekarang saya hanya tinggal kontrol saja sebulan sekali. Karena sebenarnya saya sudah nggak mau, anak saya ngomong gini, vitamin itu perlu Pak. Ya, karena memang ini sangat penting, harus ngambil vitaminnya. Memang yang menjadi heran dokternya itu saudaraku, baru 1 bulan belum ada 1 bulan setengah, baru 1 bulan 10 hari. Pertama di rumah ngomong sama anak saya, kalau aku harus latihan nyopir, dia langsung, wah kaget ya, nggak ada Pak, stroke 1 bulan nyopir itu nggak ada. Itu nekat Bapak itu. Harus diem saja. Wah ini memang terlalu khawatir dia. Orang farmasi kan biasa orang stroke gak boleh sudah. Saya paginya kontrol ke dokter terapi. Karena saya sudah di terapi, ya itu tadi karena saya praktekkan yang lebih baik olahraganya itu. Ya tadi memang ada kelanjutannya, sudah pergumulannya itu sudah naik sepeda 3 kali saudara. Pagi-pagi itu saya bangun dari tidur ke kamar mandi, saya langsung jalan cepat, aku langsung lompat di kamar mandi. Jadi itu sudah mudah kali aku begitu, normal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya langsung ngomong dengan dokternya, Dok, saya mau nyopir. Pak Petrus ini gimana? Pak Petrus itu sakit stroke, bukan sakit pilek Pak. Aku diam saja. Ada apa Pak kok buru-buru? Jangan buru, nggak ada Pak. Orang stroke kok cepat-cepat mau nyopir itu nggak ada Pak. Itu nekat itu. Aku masih diam saja. Masalahnya ada apa Pak? Masalahnya itu kalau ada keperluan, ya. Itu repot tuh. Karena anak saya kan kerja, yang satu kerja di apalagi di Jawa Barat, jadi nggak mungkin minta tolong tangga ya nggak ada, orang musimnya kerja. Terus dia mikir-mikir, kalau gitu saya tes dulu Pak. Mau dites dengan berdiri itu kaki 1, dihitung sampai 20. Yang pertama yang kanan, yang kiri tanpa goyah, terus yang kanan saudara kira-kira terakhir hampir 20 itu agak goyah sedikit itu. Dia bilang, loh Pak goyah, lainnya goyah sedikit aja kan nggak apa-apa. Dari itu saudara yang dikasih Tuhan, ya udah kalau gitu, karena memang nyopir itu kan hubungannya dengan kaki. Nah kaki ini nggak beres kan bahaya sekali itu. Lalu silakan Pak,
tapi pelan-pelan, dan Bapak jangan nyakit ya. Ya, ini harus ayam aku nih. Sama anak saya ngomong, dokter aja sudah bilang boleh tapi pelan-pelan, nggak boleh nyalip. Aku nggak nyalip dulu. Yesus yang disalib. Saudara yang dikasih Tuhan, ya dari situ akhirnya pertama, kedua, ketiga, pas wani nyali kok, biasa masalah. Oh memang sudah gak apa-apa kok, itu karena mereka terlalu khawatir. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah pengalaman saat Tuhan itu sebenarnya nyata. Yes. Sampai dokternya kan dia ngomong, gak ada kok, stroke kok cepat-cepat mau nyupir gitu. Dan demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kan ngomongnya susah, hilang itu juga. Kemarin kan masih pelo-pelo begitu, tapi ini masih ada hubungannya dengan gigi. Giginya itu ada yang roboh tapi nggak mau lepas, yang belakang itu, karena tinggal separuh. Ini yang mengganggu dalam bicara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu ya di terapi ngobrol, wah saya itu seperti anak kecil, nanti sampai rumah saya dikerjani istri. Ini, wah kayak itu dilatih aja di rumah ini. Diajar seperti anak kecil. Saya juga ya, wah ini orang tua pendeta lagi diajari, gimana di rumah sakit itu diajari berpidato, diajari membaca gimana, wah. Yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, saya dites. Dan syukurnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian itu terngiang-ngiang. Pak Petrus kan pendeta, iya. Silakan Pak nyanyi. Ini ngetes ya. Orang setruk disuruh nyanyi, nah setruknya kaki kan beda dengan mulut. Nah, ini kan hubungannya juga, karena juga kaki, juga tangan, juga mulut. Iya. Dites langsung bernyanyi saudara. Yang ku ingin engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Biasa nyanyi itu kok dokternya ngomong gini, wah dodoku kuat getar Pak nyanyi. Sesudah itu Pak Petrus lulus. Ya, jadi sebelumnya lulus kaki, lulus tangan, yang terakhir lulus bicaranya. Nanti katakanlah ada sedikit-sedikit Pak, Bapak dengan membaca, berkhotbah, semuanya akan kembali. Dan saya berkata, bukan hanya semuanya, yang belum datang akan datang. Pewahyuan yang belum datang akan datang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang saya rasakan. Karena itu kalau saya ngomong, saya tidak hanya asal ngomong, saya ngomong gini, nah Tuhan itu nyata, ya Tuhan itu mau nyata, bukan hanya slogan. Kan ada orang yang berkata hanya slogan. Ya, Tuhan Yesus dasar, dasarnya itu di mana? Nah, Tuhan Yesus penyembuh, tapi kok begini? Lalu ada nubuatan dari hamba Tuhan yang satu, sebelum 3 bulan Pak Petrus jangan pergi keluar kota. Ya, dan betul saudara, pas 3 bulan
2 minggu ada undangan melayani berjam kudus di Blora. Itu pas 3 bulan lebih 2 minggu. Tak pikir, oh iya, ini sudah 3 bulan lebih 2 minggu. Aku sudah diizinkan Tuhan untuk keluar kota. Yang kedua, saudaraku, ada baca yang berkata, aku luaskan itu semua terjadi supaya engkau punya pengalaman pribadi. Engkau akan aku pakai untuk menjadi kesaksian bagi hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mengalami penyakit yang sama. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah itu langsung datang. Kalau cuma tegurin si Anjar itu, langsung saya datang ke sana. Kamu lebih muda, kamu bisa lebih cepat. Saya langsung sampai berkata begini, setruk itu apa? Kalau diobati ukurannya mungkin harus 1 tahun baru sembuh. Kalau engkau imbangi dengan olahraga, nggak lebih daripada 5 bulan, itu pasti sudah normal. Karena saya ngomong, saya rasakan, saya sudah normal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah namanya iman dan perbuatan. Wah, nanti terlalu banyak ini kesaksian, udah sampai di situ saja. Tadi sampai di mana tadi saudara tentang kita dilahirkan untuk menjadi anak. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kau sudah punya dasar keyakinan, saya sudah punya dasar keyakinan dengan apa itu olahraga itu. Kalau itu lebih baik daripada jalan kaki, itu memang pergumulan awalnya. Gak mudah saudaraku, jalan saja timi-timi, disuruh naik sepeda ontel. Mau melangkah itu pergumulan. Genjot sepeda ini mau nyasiri dan kaki, beda. Oh itu beda. Itu beda. Karena itu saya bilang, saya ini di jalan, untung saya nama saya Petrus aku. Saya nggak takut dengan gagal. Lama-lama nekat juga, orang itu orang nekat. Lama-lama sudah bisa jalan lurus, sudah jalan lurus, saya nggak mau turun saudara. Setengah jam nggak berhenti. Udah, kalau yang sudah kedua itu udah masalah. Yang pertama, karena itu saya tanya orang-orang yang struktur olahraga naik sepeda ontel nggak berani, itu memang benar. Karena yaitu tadi, saya merasakan. Tapi ternyata dengan perbuatan saya dengan nekat itu, kaki dalam waktu 3 kali olahraga jalan ke itu naik sepeda langsung. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak Allah itu kita juga harus punya keyakinan bahwasanya diriku ini adalah anak Allah. Aku bukan lagi orang biasa. Sampai-sampai saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus berkata kepada Timotius, manusia Allah. Kita manusia, tapi anak Allah. Jadi kita ada hubungan dekat dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, dan kalau kita sudah punya dasar keyakinan kita adalah anak Allah, kita nggak mungkin, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Kita nggak mungkin menomorduakan Tuhan. Kita nggak mungkin, saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah itu nomor 2, nggak mungkin. Itu dengan sendirinya. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, orang sampai bisa meninggalkan Mammon, tidak menjadi hambanya Mammon. Kenapa? Dia akan berkata, Tuhan adalah hamba, Dia adalah segala-galanya. Orang bisa berkata, saudara, orang lain berkata, aku kemarin juga hadir ke seminar tapi akhirnya nggak selesai, karena dia berkata, semua kan nggak lepas dari uang. 90% semua butuh uang. Aku ngomong dalam hatiku, karena saya nggak
ngomong apa-apa karena akhirnya saya nggak selesai karena saya harus berjalan dengan sekretarisku ngantarkan kardiakan apa itu digawe saudaraku undangan gereja-gereja, saya undangannya banyak harus pakai mobil saudara. Saya sudah keliling kemarin sehari dari pagi jam 7 sampai rumah jam setengah 4 sampai selesai nelpon. Jadi kemana kok sampai sore sekali harus istirahat? Nah, nggak masalah aku mau baca itu problem. Saudara yang dikasih Tuhan, dia berkata, pembicaranya, siapa semuanya yang mau kaya? Jadi teman-teman ini dimotivasi supaya kita ini menjadi kaya. Memang menjadi kaya itu enggak salah, tapi bukan menjadi motivasi. Ya. Bukan hal yang utama. Kalau sudah menjadi motivasi, salah. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi orang kalau sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Bapaknya, bukan Tuhannya lagi. Kan kalau ayat tadi dikatakan dia adalah Bapak kita, ayat yang lain dikatakan dia adalah Bapak kita, Bapak yang bertanggung jawab, ya Bapak yang tidak pernah meninggalkan, Bapak yang baik. Yes. Kita nggak perlu khawatir. Kita menghadap Bapak juga. Kadang-kadang ada yang berdoa, Tuhan sempurnakanlah doaku ini. Dia belum mengenal Bapaknya, dia belum mengenal dirinya sendiri, sehingga berdoa harus minta disempurnakan. Aku hadir di gereja-gereja tertentu nak berdoa supaya minta doanya disempurnakan karena doa belum sempurna. Ya kalau kita punya anak minta sesuatu Pak, aku jalur duit, apa pemintaku kurang sempurna atau Pak? Kita ini saudaraku hubungan dengan Allah itu, hubungan kita memang dengan Bapa. Yes. Ini bukan slogan, ini harus terbangun. Amin. Ya. Menjadi dasar keyakinan. Nah, aku ini memiliki Bapa yang sangat baik. Yes. Engkau juga harus punya keyakinan walaupun ini kan situasinya makin sulit. Karena peperangan, karena ekonomi. Engkau akan berkata, aku punya Bapa yang baik. Engkau gak akan pernah khawatir karena hidup kita tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi, situasi perang. Hidup kita tidak pengaruh itu. Karena hidup kita itu hanya dipengaruhi oleh Bapa di surga. Jadi yang kita butuhkan hari-hari saudaraku adalah selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yes. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Selain tentang dilahirkan, kita akan coba membaca ayatnya yang lain, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini cepat saja. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini penting ini. Lewat Paskah. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah sekarang kita penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dihukum dosa dan hukum maut. Amin. Kalau ada sesuatu, saudaraku, jangan punya pikiran Allah menghukum kita. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Amin. Jadi, apakah saya kemarin sakit penghukuman? Tidak. Itu kesalahan saya. Hanya goro-goro makan telur bebek.
Sejak itu aku langsung antipati, saudara. Nggak mau, apalagi makan demok saja, sudah nggak mau lagi telur bebek. Karena saudara saya yang dari Jepara juga ngomong, jangan makan lagi yo mas. Wes ora kandang pun aku tidak akan makan lagi itu. Nyawa sing siji ku ya tuh. Saya bertobat tenang nggak makan telur bebek lagi. Saya bukan merasakan itu karena penghukuman, enggak. Itu karena akibat makan. Stroke, tensi tinggi, kolesterolnya tinggi. Saya itu kan dari nenek moyang tensi itu kan rata-rata 200. Dari nenek moyang, bapak ibu, mbak, orang bapak tok, ibu dia juga 200 tensi. Karena itu nggak heran kalau ya akhirnya bisa kan, sudah 200 dikasih makan telur bebek, nggak lama sih, paling mungkin 2 minggu tiap hari. Wow. Tak pikir itu nggak masalah saudaraku, tapi terus jadi masalah. Jadi saudaraku, bukan sebuah penghukuman. Jadi karena di dalam Kristus dikatakan tidak ada penghukuman. Jadi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan Amin. Dan yang kedua saudaraku, kita ayat ini dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh yang memberi hidup itu hubungannya yang tentang kita dilahirkan kembali. Kita ada roh kehidupan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi yang saya akan jelaskan, roh itu, kuasa kebangkitan itu ternyata memerdekakan kita dari apa? Hukum apa? Hukum dosa dan hukum maut. Artinya saudaraku, di dalam Kristus dosa tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Ya. Kalau orang mengatakan ini dosa, ini karena dosa sih yang mengganggu saya, enggak, itu karena engkau menyerahkan diri aja. Yes. Iya. Ini nggak sengaja, orang enek kok dosa nggak disengaja. Ya, dia mengatakan ini nggak sadar. Apalagi ini nggak sadar itu orang enek, orang sadar gitu dosa itu orang enek. Sing enek wong di dosa itu wong sing sadar. Betul? Iya. Nek wong ora sadar wis ngomongnya ora ngerti kok. Ya, ora dipikiran neko-neko saudara. Jadi ternyata lewat Paskah itu kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Yes. Kalau sudah bicara dimerdekakan, kita ingat bahasa kita waktu merdeka sudah beda dari waktu sebelum dimerdekakan. Ya. Karena kita sudah merdeka dari Belanda maupun dari Jepang yang terakhir itu, mereka sudah tidak berani berbuat apa. Intervensi juga tidak bisa. Menekan kita, memperbudak kita tidak bisa. Demikian juga saudaraku tentang dosa. Karena itu jangan nyalakan dosa. Dosa terus nggak berani mengganggu kita. Jadi saudaraku, kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Yes, amin. Amin, amin. Kita punya kuasa untuk hidup tidak jatuh bangun di dalam dosa. Jadi katakanlah ada gangguan dosa, kita punya berkata, sudah tidak ada hukuman lagi. Aku sudah merdeka. Ya. Jadi kalau orang Kristen masih jatuh bangun dalam dosa karena mereka belum kebenaran menjadi dasar keyakinan. Mereka pikir kita kan masih manusia.
selalu berkata kita masih manusia, nggak lepas dari kekurangan, nggak lepas dari kesalahan. Memang kita dulu itu manusia nggak lepas dari kekurangan, kesalahan itu dulu. Tapi kan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah mendapatkan roh kehidupan. Yang lama itu dikatakan sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hanya alasan. Dan orang belum ngerti firman. Kan itu sampai ada pendeta ngomong begitu, itu juga pendeta belum ngerti firman. Dia berkata, maklum kita masih manusia, jatuh ke dalam dosa itu biasa. Penyesatan itu. Ayatnya jelas. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Selain saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah dimerdekakan daripada hukum dosa dan hukum maut. Ini saya sudah tidak bicara lagi tentang dosa. Kita bicara yang ketiga, saudaraku, kita baca di dalam di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 sampai ayatnya yang ke-57. Ya. 1 Korintus 15 55. Oh ya, makasih. Oh iya, kami Tuhan, makasih. Wah, ngerti selera aku. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu percaya kita sudah diberi kemenangan dari kuasa maut? Iya. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menang dari kuasa maut. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, maut tidak bisa mengganggu kita. Kalau di luar di sana ada kata-kata siapa yang bisa berani atau siapa yang bertahan kalau maut sudah datang. Seringkali apalagi dalam penghiburan, ya yang maut itu sudah datang, wes orang yang bertahan pasti akan bablas gitu. Ini perlu saya sampaikan saudara yang dikasih Tuhan. Ini kebenaran ini harus kita pahami. Jelas maut itu sudah dikalahkan. Dan kita sudah dimerdekakan dari kuasa maut. Jadi maut tidak berhak mengambil nyawa kita. Di dalam Wahyu pasal 1 dikatakan kunci maut, kunci kerajaan maut, bahkan kapan anak Tuhan itu mati itu Tuhan yang menentukan. Karena itu kan waktu saya sakit, wah, udah bingung saudara, khawatir ini itu dan sebagainya, gimana ini, wah bahaya ini. Aku dalam hatiku aku punya pikiran ini. Kuasa kebangkitan adalah diriku. Kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus adalah diriku. Aku akan menyelesaikan kehendak Bapa. Ada banyak tugas yang harus aku selesaikan. Tugasku belum selesai. Ngomong maut, juga berat untuk mendekati aja nggak boleh. Apalagi mau ngambil. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya kalau kita itu belum waktunya mati, gue biarkan mati.
Nah, belum waktunya ambil, Tuhan mengambil kita. Kita harus mengatakan kepada maut, ini belum waktunya Tuhan. Ada tuh Pak? Ada dalam Alkitab itu. Rasul Yohanes itu sejarahnya kan sebelum dia menulis kitab Wahyu, dia itu kan bukan hanya di rajam batu, sampai digoreng. Apa ada manusia digoreng nggak bisa mati? Mana Yohanes itu dalam sejarah, Rasul Yohanes itu digoreng, tapi nggak bisa mati karena itu dia dibuang di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah dikatakan dia mendapatkan pewahyuan ilahi sehingga menulis kitab Wahyu. Karena Yohanes belum waktunya. Ada tugas, ada kitab yang harus ditulis. Kan walaupun digoreng pun nggak mati. Terus yang satu siapa? Paulus. Tahu sendiri saudara dikasih Tuhan, hukumnya orang Yahudi kalau merajam batu itu belum mati, itu mereka nggak berhenti. Ayatnya bukan kerikil, nah kerikil itu ya nggak mungkin lah. Itu ayatnya dirajam dengan batu. Nah batu kan minimal segini lah. Ya, saya mikir di sana rupanya memang banyak batu atau mereka sudah persiapan batu gitu. Waktu Paulus memberitakan Injil kan difitnah ini dan sebagainya, dan akhirnya sampai dia dirajam dengan batu, dan sudah dia dirajam dengan batu, diseret keluar dan dipastikan sudah dilihat sudah mati. Dan satu orang yang pergi, saudara yang dikasih Tuhan, murid-muridnya datang mengelilingi. Ya mungkin masih bingung juga murid ini gimana ya. Mereka juga nggak mau mengenang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enggak. Tahu-tahu Paulus bangkit begitu saja. Bayangkan dari dirajam batu dia langsung bangkit, dan katanya dia yang mengebas-kebaskan kakinya, terus bajunya, jubahnya, mungkin kan kotor juga. Wah, ini leket ini. Langsung pergi begitu saja. Itu manusia atau bukan? Dia masih manusia, tapi dia manusia Allah. Yes. Amin. Karena memang pekerjaannya belum selesai. Saya punya keyakinan itu. Lalu kita bisa berkata, di mana kasihmu? Itu lah ini apapun. Karena jangan takut. Iya. Ini kan ajaran yang baru. Tapi itulah ayat, saya nggak perlu baca ayat-ayatnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya juga begitu. Kita harus punya keyakinan. Yes. Ini harus dibangun dasar keyakinan. Kalau katakanlah, kok belum waktunya dekati maut, menyerah saja, yo malu, bukan gitu. Tapi kalau kau berkata, kamu jangan ganggu aku, masih ada tugas yang harus aku kerjakan. Ya berani dia itu datang, memang sudah diizinkan Tuhan, dibuka Tuhan kuncinya, itu dia ambil, ya. Dan memang kalau kita mati pun saudara yang dikasih Tuhan, kita bukan mati untuk pergi ke neraka, tapi kita untuk bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, tapi yang perlu saya sampaikan bahwasanya surga kita jangan disamakan dengan surganya orang luar sana. Amin. Surga kita tidak ada kain mengawinkan. Ya, surga kita di sana kita seperti malaikat. Ya, kita sudah nggak ada rasa sakit, sudah nggak merasakan lain-lain, tapi kita isinya hidup berkemenangan dan sukacita daripada Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini perlu saya sampaikan. Saya katakan waktu saya sakit, isi banyak kerjaan yang harus saya kerjakan, banyak tugas yang harus saya kerjakan. Engkau harus pulang, pas pergi dulu. Engkau jangan mengganggu. Orang lain bingung, jemaat bingung, aku mau udah aku bingung, rapopo.
Dan dari situlah akhirnya kebenaran yang saya sampaikan. Yes. Karena belum waktunya, karena nyawaku itu sudah ada di tangan Tuhan. Ya. Dan kuncinya juga ada di tangan Tuhan. Yang menentukan kapan itu juga waktunya adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu bangun dasar keyakinan ini. Yes. Saya yakin saudara yang dikasih Tuhan, masalah-masalah yang lain, apalagi masalah yang lain, masalah maut saja bisa kita atasi. Ya. Apa sih masalah? Punya masalah? Orang itu nggak punya masalah gitu. Nggak punya masalah. Masalah itu gak ada apa-apanya, gak ada artinya. Tapi aku sudah berdoa udah lama Pak. Udah doa udah lama, tapi belum merasakan jawabnya daripada Tuhan. Gimana doamu? Ya. Apakah engkau hanya doa sak-sakin? Apa sak-sakin itu? Ya, Sak nyanda. saknya enggak ya. Apapun doa memang serius. Karena kita seringkali kan hanya ingat bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi ayatnya mengatakan dan berkata bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yes. Amin. Amen. Yang kita pahami adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi sebenarnya bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Gak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Kalau kita menyadari saudaraku yang dikasih Tuhan, masalah-masalah itu seringkali juga ya itu perbuatan-perbuatan maut yang kecil lah. Perbuatan-perbuatan maut yang seringkali ingin memancing-mancing saudara. Tapi justru itu harus lawan. Kuasa maut pergilah. Dan saya yakin saudaraku yang dikasih Tuhan dengan engkau berdoa. Doanya gimana lagi? Kalau doa ini sering saya ingatkan. Kalau doalah sampai merasakan hadirat Tuhan. Gimana doa? Coba tanya kiri kananmu, gimana kalau kau berdoa di rumah? Kalau doa di rumah gimana? Sampai bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa sampai merasakan hadirat Tuhan? Karena kalau engkau berdoa sampai merasakan hadirat Tuhan, berarti engkau bersama dengan Tuhan. Engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Yes. Dan doamu juga sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi nek doamu nggak merasakan apa-apa, saudara. Saya seringkali mengatakan, kalau engkau berdoa 10 menit belum merasakan apa-apa, setengah jam belum merasakan apa-apa, 1 jam, 1 jam belum merasakan apa-apa, 1 jam setengah. Kok gitu Pak? Iya. Pesan Tuhan Yesus gimana doanya? Berapa lama? 1 jam. Ya. Kalau berdoa sudah 1 jam, tapi loh, itu baru supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ternyata banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan. Wong GPI juga sering jatuh dalam pencobaan karena doanya cuma 10 menit. Kurang dari 1 jam. Bahkan kadang-kadang doanya juga masih doa kebatinan. Wes, yang penting kan Tuhan itu tahu. Kenapa nek sepenting Tuhan tahu doa Tuhan Yesus sampai keringatnya itu Seperti tetesan darah. seperti darah, karena pembuluh darahnya sampai sempat pecah, sampai keringatnya itu merah seperti darah. Itu enggak doa sah-sah saudara. Ya. Jadi kalau kita ingin merasakan Tuhan itu nyata, pembelaan Tuhan itu nyata, tidak ada jalan lain. Berdoa, perbaikilah doa. Dan saya yakin saudara yang dikasih Tuhan, semakin hari hidup kita akan mengatakan Tuhan dasar dan luar biasa. Amin. Satu